apa yang terkandung di dalam Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah itu bahasa sederhananya kebutuhan. Misalnya manusia butuh makan, Al-Quran mengharamkan makan atau enggak? Enggak. Justru Al-Quran menunjukkan ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh. Ini yang halal, ini haram. Kalaupun kita berpuasa, ada waktu berbuka dan ada waktu sahur. Diatur sedemikian rupa. Maka perlu dipertanyakan keaslian, keoriginalan satu kitab yang isi kandungannya melarang umatnya makan. Lagi, fitrahnya manusia itu menyalurkan kebutuhan biologis. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Dan menyalurkan kebutuhan biologis itu fitrah. Al-Quran melarang pernikahan atau enggak? Tidak melarang. Justru Al-Quran menunjukkan ini wanita ciri-cirinya yang sempurna kita nikahi. Ini calon imam keluarga yang nantinya akan bertanggung jawab kalau kita jadikan suami. Ditunjukkan bahkan, maka diragukan kitab suci yang melarang pemeluknya untuk menikah. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah. Saya dulu ingat, ini kejadian nyata. Almarhum Gus Dur itu pernah makan satu tempat dengan seorang tokoh agama. Saya tak sebut, yang jelas di agama itu pemuka agamanya nggak boleh menikah sampai dia meninggal, nggak boleh menikah. Aturannya begitu. Kemudian makanlah di berdua antara Gus Dur dan pemuka agama ini. Yang Gus Dur makan daging yang halal, yang pemuka agama ini makan daging haram, daging babi. Terus bilang sama Gus Dur, kenapa nggak makan daging babi? Tidak, dalam agama saya haram. Kemudian kata pemuka agama ini, wah, Gus Dur adalah orang yang paling rugi. Kenapa? Tidak ada daging yang paling enak di dunia ini selain daging babi. Jadi daging babi itu katanya adalah daging yang paling nikmat karena dia berlayer-layer. Apa berlayer-layer itu? Jadi dagingnya itu tidak murni daging, dia ada kulit, kemudian daging, ada lemak, ada apa? Makanya kalau dipotong itu kan apa, dia berlapis-lapis. Itu daging yang paling nikmat. Terus Gus Dur senyum aja, nggak ngejawab. Meskipun diomongin Gus Dur ini rugi karena nggak pernah nyicipin daging paling enak di dunia. Pulanglah naik pesawat. Begitu mau sampai, begitu mau landing, dijemput sama siapa? Dijemput sama sopir. Oh, Gus Dur dijemput sama siapa? Dijemput sama istri. Terus Gus Dur bilang, sekarang bapaklah yang paling rugi di dunia ini. Karena bapak belum menyicipi daging yang jauh lebih enak dibanding daging babi itu. Langsung kena skakmat. Ternyata ada daging yang lebih enak dari daging itu, kata Gus Dur. Akhirnya tersenyum berdua. Itu pernah diberitakan dalam satu wawancara. Nah, kita bahas. Itulah mengapa Al-Quran itu disebut fiha kutubun qayyimah. Valid, itu alasannya. Terus kita lanjut. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, pernah diturunkan Taurat, pernah diturunkan Zabur, pernah diturunkan Injil, mereka semua itu awalnya sepakat, awalnya satu jalan, satu visi, satu misi. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah,
yaitu bukti yang nyata tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu kita bahas ulang karena sudah di ayat yang pertama, kurang lebih maknanya tidak jauh berbeda.